Ya, alhamdulillahilladzi hadana Islam wal iman. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersilaturahim lagi ya. Dalam perkuliahan pertemuan keberapa ini? Untuk memulai perkuliahan siang ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik Ibu Bapak, amin. Sebelum kita mendiskusikan progres masing-masing, izin saya ini dulu ya, menyampaikan sedikit materi materi yang kalau di RPS hari ini kita belajar tentang tipe-tipe artikel ya. Nah, hanya saja saya kira Bapak Ibu udah familiar dengan tipe-tipe artikelnya. Hanya saja di sini saya akan mencoba ini apa yang paling umum biasa kita gunakan di bidang sosial, psikologi, kemudian pendidikan. Nah, itu hampir semua menggunakan tipe ini ya. Nah, tipe apa yang dimaksud itu mungkin saya langsung share saja. Jadi struktur artikel ilmiah itu ada imrat ya, ada juga irdam. Ini kepanjangan masing-masing ya, kepanjangan bagian-bagiannya ya. Kalau imrat itu I-nya itu introduction, M-nya method, R-nya result, A-nya N ya. Kemudian discussion. Hanya saja dalam prakteknya imrat itu juga ini ya, punya turunan masing-masing ya. Jadi ini ada beberapa tipe struktur artikel ya. Bahkan ada yang seperti ini ya. Jadi metodenya di bagian akhir. Nah, kemudian seperti ini imrat, ada conclusionnya. Nah, ini ada tipe-tipe yang biasanya secara umum itu kita menggunakan ini ya, imrat. Nah, sehingga kita concernnya ke situ dulu. Kita ke imrat seperti ini Bapak Ibu. Imrat itu beberapa ininya, urutannya ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, penutup. Nah, imrat sendiri pun ada beberapa tipe ya. Jadi terkadang hasil dan pembahasan itu ditematikkan ya. Ada yang ditematikkan. Ya, di sini juga ditematikkan. Jadi setelah diulas langsung di compare dengan riset-riset sebelumnya atau riset-riset pendukung atau mungkin riset-riset yang kontra ya. Nah, sehingga langsung dibahas. Nah, hanya saja selama ini ketika saya mengamati publikasi ya, publisher yang besar itu sebagian besar menggunakan ini ya, hasil dan pembahasannya dipisah. Nah, ruang lingkupnya itu juga
punya makna Bapak Ibu. Bagaimana abstrak itu, kenapa kok cekung seperti ini? Itu ada maknanya. Nah, kenapa pendahuluan seperti ini? Nah, ada juga literatur review yang nah, ini beberapa tipe dari struktur IMRAT ya, yang biasa kita gunakan di penelitian-penelitian sosial, artikel-artikel dari hasil penelitian sosial. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan menggunakan seperti ini ketika Bapak Ibu submit di jurnal-jurnal EPA. Ya. EPA itu biasanya menggunakan IMRAT ya. Nah, kebetulan saya juga punya template APA, American Psychological Association, yang terakhir ya, yang ketujuh itu. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk submit ke jurnal. Oke, Bapak Ibu, ini kemarin sudah ya judul. Mungkin langsung saya akan masuk ke pendahuluan dulu Bapak Ibu. Nah, meskipun Bapak Ibu belum membuat pendahuluan, saya tidak salah kalau misalkan saya sampaikan terlebih dahulu. Meskipun nanti di pendahuluan nanti ini ya prakteknya nanti di akhir. Nah, jadi pendahuluan, abstrak, judul itu saya kira itu tentatif ya, bisa Anda kerjakan kapanpun ya. Nah, dari yang selama ini saya lakukan ya, saya menggunakan analogi seperti ini Bapak Ibu, analogi dari membuat pendahuluan. Yang pertama itu konteks. Yang dimaksud konteks di sini itu misalkan saya punya contoh judul, nah misalkan saya punya judul seperti ini, How do Indonesian Elementary School Mathematics Textbook Introduce Fraction? Nah, konteks yang dimaksud dalam judul ini, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa variabel di situ. Ya, konteks di sini itu tergantung penulis. Ya. Bisa saja penulis memulai dengan saya mengungkapkan pentingnya buku teks. Nah, itu konteks variabel yang yang kita bicarakan dan apa pentingnya variabel itu. Nah, jadi misalkan saya punya judul How do Indonesian Elementary School Mathematics Textbook Introduce Fraction. Nah, bisa saja saya memulainya dengan buku teks ya. Buku teks pentingnya seperti apa, kemudian mengapa itu penting ya. Bahwa selama ini buku teks itu masih menjadi primary teaching resource ya. Jadi bagaimana buku teks itu menjadi sumber utama untuk mengajar. Nah, diungkapkan pentingnya konteks itu. Nah, atau mungkin Bapak Ibu bisa contoh, misalkan saya punya judul ini, The Perception of Primary School Teachers of Online Learning. Ya, jadi konteks dalam judul ini kita bisa ambil misalkan bahwa online learning ya. Nah, online learning itu bagaimana pentingnya untuk ke depan. Nah, sehingga yang dimaksud konteks tadi Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi itu adalah itu ya. Atau mungkin misalkan saya ambil contoh lagi ini, why is parental involvement in children mathematics learning hard? Nah, saya akan ungkapkan konteksnya misalkan bagaimana pentingnya keterlibatan orang tua ya dalam matematik.
Nah, saya ungkapkan pentingnya dulu, Bapak Ibu. Nah, jadi konteks yang dimaksud adalah mengungkapkan pentingnya fokus yang kita menjadi amatannya. Kemudian misalkan tadi ada parental involvement. Misalkan masalahnya apa? Ya, masalah ini bisa diderivatifkan dari banyak macam ya. Bisa dari experience ya. Experience. Ya, kemudian bisa dari riset yang terdahulu, riset-riset yang relevan. Ya. Nah, masalah juga bisa diderivatifkan dari empirical data. Nah, saya ulang ya. Yang pertama experience, pengalaman. Misalkan Bapak Ibu merasa ketika ngajar itu mengalami masalah, nah itu sehingga mau diteliti. Nah, itulah masalah berasal dari pengalaman. Kemudian dari riset, nanti Bapak Ibu akan menjumpai artikel-artikel itu mengungkapkan bahwa permasalahan-permasalahan seperti ini ya, sehingga penting untuk dikaji. Nah, kemudian empirical data itu kayak data ujian nasional, data PISA, data TIMSS, hasil ulangan umum, hasil observasi, itu empirical data. Ya. Kemudian masalah bisa diderivatifkan dari apa lagi Bapak Ibu? Dari teori. Nah, misalkan saya punya teori Foucault dan teori Piaget bahwa dua ini bertentangan, sama-sama konstruktivisme tapi bertentangan. Yang satu bilang bahwa anak akan bisa tertanam pengetahuan ya dengan mengintegrasikan kepada pengetahuan yang sudah ada dalam pikirannya. Tapi itu dikritik oleh Foucault bahwa tidak bisa seperti itu, anak tidak bisa sendiri, harus dengan interaksi dengan sosial dan segala macam, sehingga saya akan mengemas teori tersebut menjadi sebuah masalah. Nah, kemudian kebaruan Bapak Ibu nih untuk anak S3, tentu saja kebaruan ini sangat menjadi concern-nya. Ada gap antara riset-riset yang sudah dilakukan dengan riset yang Ibu Bapak lakukan. Nah, biasanya ditandai dengan kata-kata atau kalimat kontra dari yang sudah dijabarkan sebelumnya. Misalkan penelitian ini seperti ini, penelitian ini seperti ini, namun demikian penelitian di atas belum seperti apa misalkan. Nah, itu kebaruan Bapak. Nah, jadi biasanya ditandai dengan kata-kata however ya. Namun demikian ini hanya tidak selalu Bapak Ibu, hanya saja ini sebagai penciri saja. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kalau membuat artikel pasti membuat tujuan. Ya. Tujuan, ada beberapa artikel yang bukan menuliskan tujuan, ada yang menuliskan research question, sama saja Bapak Ibu. Ada yang menuliskan bukan research question, bukan research purpose, tetapi research hipotesis, sama aja Bapak Ibu. Nah, jadi itu pengantar kita dalam membuat pendahuluan ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan sebelum kita masuk ke metode yang Bapak Ibu kerjakan dalam artikel Ibu Bapak. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi kalau nge-share sesuatu saya mati dengan sendirinya. Oke, Ibu Bapak, kalau ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana menulis pendahuluan, dipersilahkan ya. Tapi jika tidak ada, bisa kita lanjut dengan diskusi draft dari penulisan artikel Ibu Bapak. Monggo dipersilahkan. Cintanya boleh Pak.
Monggo Pak Hamid nggih tadi. Iya. Terima kasih Pak Yopi. Izin tanya, memang kalau kita sering nulis artikel itu, bagi saya pribadi nulis pendahuluan itu sangat susah dibanding setelahnya ya. Introduction itu menurut saya paling susah, karena kalau melihat pola reviewer itu kan beda-beda ya. Ada beberapa yang memang langsung kepada resortnya, ada yang memang dilihat cukup daftar pustakanya, ada pula yang melihat tuh memang paling banyak pendahuluan, karena ini menentukan arah ya, nanti melihat gap, melihat state of the art-nya dan seterusnya. Nah mungkin untuk ini Pak, yang artikel literatur review itu beberapa informasi yang kami serap kemarin itu kan secara umum masalah yang diangkat tuh memang bukan dari masalah empirik yang kita analisis dari kegiatan empirik ya, kegiatan langsung di lapangan, tetapi lebih mengangkat masalah-masalah yang ada di penelitian yang akan diangkat, atau masalah di artikel lah gampangnya gitu. Nah ini yang belum terbiasa, termasuk saya yang masih awam ini, apakah di dalam literatur review itu fokusnya memang boleh pola murni permasalahan di artikel-artikel atau literatur-literatur, atau boleh dikontekkan dengan masalah empirik di lapangan, biar nanti, karena kalau kita hanya melihat atau istilahnya ya mengelaborasi dari masalah artikel kan semacam hanya tertuju pada literatur saja ya, tidak melihat konteks dari masalah empirik di lapangan seperti itu Pak. Mungkin itu Pak, mohon pencerahannya, matur suwun. Ya, terima kasih Pak Hamid. Ya, jadi di ini Pak disesuaikan dengan konteks pertanyaan penelitian. Nah, ini cerita saja dulu. Kemarin itu saya nguji tesis. Nah, nguji tesis itu beliau itu berubah arah dari eksperimen ke survei ya. Nah kemudian diuji lah, kebetulan saya bukan pembimbing utamanya. Nah hanya saya mendengarkan dengan seksama, saya sebagai penguji, bukan penguji utama waktu lupa saya penguji ya. Nah hanya saja yang ada di pendahuluan beliau itu konteks yang real terjadi di yang ada di kelas mereka, sehingga arah pembicaraan dari pendahuluan itu bagaimana si pelaku itu melakukan upaya untuk memperbaiki masalah yang diungkapkan di latar belakang itu. Nah, padahal dia sudah berubah arah ke survei. Nah, jadi di konteksnya itu memang ini Pak Hamid ya. Jadi kalau misalkan kalau literatur review, misalkan Pak Hamid tentang systematical review about literasi numerasi, ya, yang mana Pak Hamid itu bicara dalam semesta artikel ya. Meskipun ada permasalahan di Indonesia itu ya, itu adalah literasi numerasi rendah dan segala macam. Ya, tetapi dalam konteks penelitian yang Pak Hamidullah lakukan itu bukan dalam konteks untuk masalah tersebut itu kita angkat dan kita carikan boleh sih Pak Hamid. Jadi ketika membuat sampel, tetapi menurut saya malah justru nanti itu menjadi sebuah kedangkalan artikel ya. Kenapa penulis mengangkat tema hanya dalam ruang lingkup konteks dirinya, yaitu konteks daerahnya. Padahal artikel yang dia gunakan adalah database internasional misalkan. Nah itu juga menjadi pertanyaan juga malahan. Nah sehingga sebenarnya kemarin itu pernah sempat saya sampaikan bahwa tujuan systematical review itu kalau tidak melihat tren ya,
tren dari publikasi-publikasi dalam era tertentu, misalkan 10 tahun terakhir, atau ya biasanya peneliti itu ngambil 10 tahun terakhir. Nah, tapi juga untuk memunculkan konsep-konsep baru. Nah, dengan cara misalkan mengkritisi konsep yang sudah ada, kayak kemarin itu saya munculkan tentang konteks dari TPEC itu yang tidak ada dalam belum ada gitulah, sehingga dia memunculkan konteks ya, dari literatur review-nya itu. Nah, sehingga kalaupun masalah itu diungkapkan aja pentingnya Pak, literasi numerasi itu seperti apa, misal pentingnya seperti ini ya. Nanti kita akan mencoba justru gini, literatur review itu termasuk juga untuk mencari values yang perlu kita kaji ya, bahwa misal nih bahwa literasi numerasi itu berkaitan dengan bagaimana cara guru membuat evaluasi ya. Nah, misalkan ada arah ke situ misalkan, nah di situ itu sebagai sumber Bapak untuk ketika membuat sebuah research, bahwa penting nih kita itu mengembangkan pengetahuan guru untuk membuat sebuah soal yang berbasis literasi numerasi misalkan. Jadi memang harus disesuaikan Pak Hamid terkait jadi mungkin kalau misalkan bahkan penelitian konteks permasalahan yang kita atasi dengan yang kita lakukan bukan treatment tetapi misalkan survei atau apa, itu justru malah tidak relevan gitu. Nah, jadi penelitian itu tidak bisa kita ayai semua itu maksudnya tidak bisa kita dalam satu penelitian itu menyembuhkan banyak problematika di lapangan ya. Jadi saya kira itu sih prinsipnya Pak Hamid. Semakin fokusnya semakin runcing, justru malah semakin bagus. Ya mungkin itu jawaban saya, semoga menjawab ya Pak Hamid. Mungkin kalau tidak ada feedback dari Pak Hamid, Bapak Ibu yang lain boleh bertanya. Saya kira nanti ini Pak memang gimana? Dikembalikan ke question research ya, pertanyaan penelitian. Cuman kemarin kan saya masih pikirannya itu masih empirik gitu loh, pertanyaan penelitian tidak mengarah misalnya seberapa banyak jumlah artikel yang mengkaji tentang ini lah misalnya itu Pak. Kemarin kan memang masih ini ya, dan yang kami upload juga masih rasa penelitian atau pertanyaan yang berbasis empirik gitulah. Mungkin nanti bisa diberi komentar atau diluruskan Pak. Pak. Pak Hamid, mohon maaf Bapak Ibu, jadi seminggu ini saya belum membuat catatan karena belum fit 100% hari. Ya, alhamdulillah hari ini sudah mulai ngajar full. Sebelumnya saya tidak kuat untuk ngajar full. Monggo kalau sehingga gini teman-teman ini diskusi aja sama saya di grup itu, silahkan mau diskusi apa silahkan. Kemarin juga ada yang tanya, Pak saya itu kok bingung begini saya mau pindah ke kemarin itu dibilangnya monggo Bu yang
penting jangan jangan balik arahnya itu apa ya, sering-sering gitu ya. Nanti takutnya ya ndak selesai-selesai gitu. Nah, kalau Bu Vera gimana kemarin Bu Vera, jadi endingnya? Masih kemarin kan dapat masukan dari Pak Wadan dan Pak Al, ya masih saya pikirkan terkait apa ya, nilai-nilai dan apa dari judulnya dulu, dan untuk dan masih bingung sih Pak aslinya Pak Yopi. Ya. Ya, bingung Mbak. Ya, jadi gini, ini anggap ini itu ini Bapak Ibu, ini bukan ini dulu. Concernnya kita membuat artikel. Kalau di ini dibilang bukannya PLN enggak, maksudnya penelitian kecil-kecilan saja yang dilakukan gitu, tapi yang bermakna gitu. Kemarin itu sempat saya sampaikan, misalkan kayak survei. Nah ini kebetulan anak-anak S1 saya itu survei ya untuk meneliti kemudian membuat artikel. Nah ya ini yang mudah-mudah saja, misalkan yang lagi tren misalkan literasi numerasi dan tadi baru saya sebutkan tentang asesmen literasi, bagaimana guru itu membuat asesmen ya. Nah jadi itu idenya mahasiswa itu. Nah, bagus juga tangkap. Nah, saya yang nyarikan kuesionernya, Anda yang ke lapangan. Gitu. Biasanya begitu. Nah, nah kalau Bapak Ibu yang S3 ini saya kira untuk mencari jurnal, untuk mencari instrumen, saya kira tidak perlu saya carikan kan. Nah, jadi apalagi akses Scopus juga udah free, pakai akun UNY juga bisa. Nah, kalau anak S1 kan belum bisa ya, saya carikan, ini kita diskusikan, kita translate ya kita translate kemudian diskusikan satu kelas ya. Nah, jadi itu enaknya ini. Monggo Ibu, Bapak terkait metode yang ingin disampaikan atau artikelnya, progresnya, mungkin Pak Wadan yang mau menampilkan, silahkan Pak Wadan. Oke, Pak. Iya, langsung saja ya Pak Wadan. Mungkin tidak perlu presentasi, ingin cross check saja. Di sini pertanyaan penelitiannya apa Pak Wadan? Nah, kalau ini sudah berbeda dengan yang kemarin, Pak. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah pengen melihat bagaimana pelaksanaan peace education di negara-negara Asia Tenggara. Itu Pak. Oke, berarti ada di mana letak pertanyaan penelitian itu? Biasanya Bapak Ibu kalau ditanya seperti itu, reviewer akan melihat di bagian terakhir pendahuluan. Ya, di sini Pak, di ini ya, di terakhir ini kalau nggak salah. Kajian tentang praktek pendidikan perdamaian telah banyak dilakukan di wilayah konflik, kemudian di lingkungan dengan kriminalitas tinggi. Sedangkan kajian serupa di wilayah Asia itu tidak banyak ditemukan. Artikel ini kemudian mencoba mengeksplorasi bagaimana diskursus pendidikan perdamaian yang terjadi di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara yang terkenal dengan kultur timur yang khas. Oke. Jadi ruang lingkupnya semakin khusus ke Asia Tenggara ya Pak ya. Coba di bagian metodologinya Pak. Bapak udah nemuin berapa artikel? 32 Pak. Nah itu sudah dilihat apakah ada keyword atau judul atau abstrak yang mengarah ke Asia Tenggara?
Tidak ada. Saya cari di negara-negaranya, misalnya Kamboja sendiri, Malaysia, Indonesia. Oke. Jadi 32 itu sudah dipastikan bahwa itu adalah khusus Asia Tenggara ya? Ya, ini sudah saya pilah dari sekitar 900-an itu di Asia Tenggara itu 32 ini. Oke. Yeah. Nah gini Pak, bentar dulu. Is education 10 tahun terakhir. Nah jadi misalkan kayak gini Pak, selection of database and limitation of literatur type. Nah database-nya 2 ya ini ya, Google Scholar dan Scopus. Nah, jadi totalnya adalah 1192 ya, betul? Iya. Yeah. Nah, itu di gambar seharusnya ada, Pak. Di gambar yang Bapak ngadopsi Fing itu ditulis juga N-nya ya. N-nya berapa? 200 plus 992 itu. Yeah. Nah, choosing certain itu kata kuncinya hanya 2 itu Pak, peace education dan pendidikan perdamaian itu aja. Iya, sama negaranya Pak, negara masing-masing. Oh, enggak, maksudnya pas waktu di Google Scholar atau di Scopus? Oh ya, ya itu aja. 2 itu aja Pak. Karena saya masih melihat secara umum dulu, gambaran umumnya, belum spesifik kepada bagian-bagian piece-nya. Oke, gini Pak, jadi biar runtut, jadi biasa reviewer kan akan lihat keruntutan Bapak dalam prinsip ini kan namanya, kalau saya sebut prinsip inklusi ya. Jadi bagaimana Bapak mengeksklusi dan menginklusikan artikel itu dengan salah satunya misalkan Bapak sudah sebutkan di situ pemilihan artikel berdasarkan tema yang relevan dengan pendidikan perdamaian dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia dimasukkan ya Pak ya? Masuk Pak. Nah, saya kira Bapak akan menemukan di luar 2 bahasa ini enggak? Thailand ada 1. Cuman ini judulnya bahasa Inggris tapi tulisannya bahasa Thailand. Nah, jadi ya oke. Jadi kayak gitu kan berarti kan masuk ke istilahnya kriteria yang di-exclude ya. Berarti bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dikeluarkan dalam analisis. Kemudian apalagi misalkan ini apakah semua yang 32 artikel itu open access atau tidak open access? Ini open access semua ini. Nah, misal loh ya Pak Wadan, saya nggak tahu prosesnya Bapak waktu itu mendapatkan 32. Misalkan saja saya yang mengeluarkan data dari database yang saya ikutkan analisis, yaitu hanya yang open access misalkan. Nah, karena ada banyak Bapak Ibu yang database Scopus itu tidak membuka artikelnya secara open ya, open access. Nah, jadi bisa saja itu dijadikan kriteria untuk mengeksklusi. Nah, sehingga itu harus didetailkan Pak Wadan seperti itu yang kecil-kecil seperti itulah yang yang didetailkan. Jadi yang dikeluarkan itu apa kriterianya? Bahasa, kedua mungkin apa saya nggak tahu ya. Nah tadi Bapak bilang
negara. Nah, gimana bahasanya ya? Bahwa saya menyertakan artikel yang di Asia Tenggara dengan membatasi dengan istilah apa misalkan. Nah, itu kemarin gimana saya nggak tahu, bahwa ketika dari sekumpulan banyak artikel itu kan Bapak mau menghapus atau membuang yang non Asia Tenggara itu kan caranya gimana, harus ada itu Pak. Nah waktu itu caranya gimana Pak Wadan? Nah itu harus diceritakan juga itu. Kalau caranya manual masa diceritakan Pak? Lah Bapak mau, nah ini namanya penelitian manual pun boleh, silakan. Manualnya seperti apa Pak Wahdan waktu itu? Udah saya baca satu-satu semua itu Pak. Jadi ketika itu Bapak menggunakan kriteria di mananya, di judulnya kah atau di abstraknya kah atau semuanya? Di abstrak, judul sama abstrak. Karena ada juga yang judulnya tidak menggambarkan lokasi, jadi harus saya cari. Bahkan ada juga yang di abstraknya itu tidak ada. Ya, oke Pak, itu diceritakan aja bahwa peneliti melakukan prinsip inklusinya dengan menganalisis secara per artikel dengan kriteria dengan melihat judul dan abstrak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ada istilah misalkan negara Asia Tenggara, ya, misalkan Brunei kah atau apakah, ya. Itu tetap diceritakan Pak, karena pasti ditanya itu. Karena kalau systematical review itu pasti yang ditanya. Gini Bapak Ibu, mohon maaf, ini kebetulan saya barusan ditolak tadi malam. Tadi malam ditolak. Ditanya seperti ini, suggest-nya oleh editor begini. Jadi belum masuk ke reviewer ditolak dulu. Ada kata-kata convenience sampling, jadi mereka tidak mau adanya convenience sampling. Padahal saya juga jelaskan kenapa harus convenience sampling seperti ini. Nah, dia ngungkapin convenience sampling itu yang Anda lakukan tidak bisa mengeneralisasi temuan Anda misalkan. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, pendahuluan itu step selanjutnya. Yang pertama itu judul, ya. Yang kedua abstrak, yang ketiga metode yang dilihat. Editor Bapak Ibu, bukan reviewer ya, belum reviewer Bapak Ibu. Judul akan di-screening oleh administrator. Ini saya kebetulan masuk ke Taylor Francis tadi malam itu, ditolaknya itu. Nah, administrator lolos ya, 4 tahap ke jurnal editor, lolos ke jurnal editor ya, yang di-review tidak lagi judul karena judul sudah direview oleh jurnal administrator. Abstrak udah. Nah, langsung ke metode itu. Nah, di metode itu akan diungkapkan kelemahannya. Jadi metode itu hal yang paling mudah di ini Bapak Ibu kita kerjakan. Saya bilang hal yang paling mudah ditulis dalam sebuah artikel untuk dikerjakan, ditulis ya. Tetapi paling mudah seorang reviewer atau seorang editor akan menolak. Apalagi kalau prinsip validity dan reliabilitasnya itu kurang tinggi menurut mereka. Nah, jadi prepare-nya ya kita harus sedetail mungkin menceritakan proses metode yang kita lakukan ya, untuk mendapatkan data. Kalau dalam konteks ini kan systematical review, bagaimana mendapatkan 32 artikel itu. Nah, secara detail. Nah, itu masukan saya di bagian metode ya Pak Wadan ya. Jadi kriteria yang digunakan Bapak ketika mengeksklusi
sehingga dapat 32 artikel itu dijelaskan secara detail, termasuk tadi menginkludkan nama-nama negara atau mungkin ibu kota negara tertentu. Kemudian jangan lupa kalau ini Bapak Ibu, makanya ini jenengan presentasikan gini, atau mungkin antar kelompok jenengan. Ya ini karena sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Jadi akan ditanya juga bagaimana Anda menjamin bahwa proses Anda itu valid. Ya, proses dari inklusi eksklusi Anda itu valid. Nah, kalau biasanya kemarin saya membuat systematic review dengan Bu Elin itu, teman saya yang di UMK itu, dengan cara masing-masing membuat ini artikel mana saja yang di exclude ya. Kemudian dilakukan cross check. Nah, itu kan mempertinggi validitas ya, mempertinggi valid bahwa ini itu masuk, ini itu enggak gitu. Nah, kalau sendiri kayak gini mungkin juga diceritakan gimana untuk mempertinggi validitas. Ya, misalkan dengan cek pada pakar. Pakarnya dalam konteks ini kan mungkin disebutkan aja bahwa ini adalah salah satu syarat untuk mata kuliah penulisan artikel, misalkan seperti itu, sehingga dideduksikan di depan kelas misalkan. Ada juga yang seperti itu Bapak Ibu, menyampaikan secara jujur di bagian metode bagaimana mempertinggi validitas itu. Gitu Ibu Bapak. Ya ini sekedar masukan, tetapi kalau misalkan dirasa cukup, coba aja Pak, saya mau kirim saja, seakan ya monggo ya. Jadi intinya Bapak Ibu memang harus percaya diri ke jurnal. Jadi tidak akan bisa terbit Bapak Ibu kalau belum dikirim ke jurnal ya. Nah, jadi itu hukumnya seperti itu Mbak Vera ya. Jadi nggak usah pokoknya ya percaya diri, tapi juga dilihat juga ya Bapak Ibu, nanti jangan-jangan belum ditranslate udah dikirim ya. Ya nanti malah jadi ini ya. Pak Yopi, nyuwun saya nanti boleh minta materinya PPT yang di-share Pak Yopi. Nanti saya kirim ke Drive aja ya Bu, Drive, Google Drive. Dia matur suwun Pak Yopi. Ya, jadi jangan buat pendahuluan dulu ya Bapak Ibu ya, karena pengalaman teman Anda tadi juga menyampaikan seperti itu. Kalau saya juga, mengapa tadi kemarin itu saya minta Ibu Bapak ke pertanyaan penelitian dulu, kemudian metode. Ya, setelah metode ayo kita neliti dulu. Nah, neliti dulu itu dalam konteks misalkan Bapak Ibu itu systematic review ya ditelaah systematic review, baru nanti sambil berjalan buat pendahuluan, karena pendahuluan itu memang paling susah ya. Paling susah itu buat pendahuluan dan buat discussion ya. Nah, jadi harus biar waktunya cukup gitu. Monggo Ibu Bapak kalau ada yang mau disampaikan terkait bagian metode, mungkin selain yang systematic review diperbolehkan kalau ada. Izin bertanya Pak Yopi.
Monggo Bu. Saya kan juga literatur review begitu, dan tadi sinyal saya kepotong-potong. Jadi bisa Bapak ulangin tentang untuk penyeleksian literatur, penyeleksian apa yang mau diambil untuk seperti Pak Wadan tadi loh Pak, yang apa kriterianya, terus pembatasannya begitu, pembatasan untuk diambil sebagai data begitu Pak, untuk metodenya. Gini Bu Nesi, kita sesuaikan konteks penelitiannya sesuai dengan konteks penelitian Bu Nesi ya. Bu Nesi penelitiannya tentang apa? Tentang multikultural, pendidikan multikultural Pak. Oke, pendidikan multikultural. Nah, jadi gini, misalkan contohnya, ini contoh ya Bu Nesi ya, tidak harus sama dengan Pak Wadan, tidak harus sama dengan yang saya ucapkan. Nah, contoh misalkan yang dieksklusi itu misalkan salah satunya bahasanya, ya. Bahasanya itu kalau Bapak Ibu searching di Scopus itu kadang-kadang menemukan tidak hanya bahasa Inggris, ya. Just only in English misalkan Bapak Ibu, misalkan saya hanya menginkludkan yang berbahasa Inggris saja, berarti yang selain bahasa Inggris dibuang semua. Apakah banyak Bapak Ibu, Spanyol ada, kemudian ini. Nah, kemudian proceeding. Nah, kenapa kok proceeding itu beberapa kali menjadi kriteria untuk diekskludkan, ya, karena proceeding itu tidak peer review, ya. Nah, sehingga kami just only peer review jurnal. Nah, jadi peer review jurnal itu ya non proceeding. Nah, itu akan semakin mengerucut gitu Bu. Nah, ada lagi kemarin itu tergantung ya. Saya mengeluarkan misal nih, saya itu kan kemarin systematical review terkait bagaimana seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, saya ekskludkan yang postgraduate. Itu saya tidak ikutkan. Artinya apa? Subjeknya, misalkan subjeknya Ibu apa? Misalkan pendidikan multikultural, concern Ibu apa? Misalkan Ibu itu concernnya saya guru, ya berarti yang student di-exclude, ya. Nah, kalau studentnya ya gurunya di-exclude. Ini misal ya Bu ya, Bu Nesi ya, hanya misal saja. Jadi tergantung konteks penelitian yang Ibu ingin cari trennya. Itu Bu. Kalau tadi saya ceritakan saya tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang pasca sarjana dan doktor, master itu saya buang. Kemudian apalagi ya yang kemarin saya buang itu. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau merasa saya mau yang open access saja biar mudah. Jadi ketika Bapak Ibu searching di Scopus tidak semuanya open access, ya, sehingga Anda membatasi open access saja, sehingga itu mempermudah Bapak Ibu untuk memperkecil ukuran artikel yang masuk analisis. Nah, Pak, berapa kriteria paling kecil artikel ya? Kalau ditanya seperti itu tidak ada jawabannya Bapak Ibu. Kemarin itu yang critical review yang kemarin itu misalkan Pak saya hanya dapat 10, ya tidak apa-apa 10. Bahkan ada yang 9 kok yang direview dari 1000 artikel dari database menjadi hanya 9. Ya, itu ada yang seperti itu. Nah, jadi jangan nanti misalkan saya hanya dapat segini Pak. Justru malah enak kan Bapak Ibu mereview hanya 9 artikel, tetapi proses exclude dan proses include-nya itu dijelaskan secara detail prosesnya itu.
Nah ini saya bilang secara detail Bapak Ibu, karena itu ditanya. Karena saya sudah pernah masukin yang systematical review dan ditanya. Ya. Dan nanyanya itu tidak hanya satu orang. Ya, kalau Bapak Ibu masuk ke Elsevier S1, ya Q1 maksud saya ya, itu 5 reviewer Bapak Ibu minimal. Nah jadi bayangin satu reviewer membuat revisi aja pusing ya. Ya untung aja ditolak ya. Jadi nggak pusing-pusing. Jadi nggak pusing-pusing 5. Jadi reviewnya banyak 5 orang itu, tetapi ditolak. Tapi itu masukannya banyak. Nah itu penting. Enaknya kalau di publisher besar dan ini itu meskipun ditolak, balikan itu pasti ada. Sehingga kita bisa improve. Ya. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu, wah penelitian saya jelek, penelitian saya begini. Nah, jadi pokoknya pede saja. Gitu sih Mbak Nesi, itu salah satu contohnya ya. Tergantung Mbak Nesi kalau mau neliti yang dibatasi di wilayah apa, itu yang tahu sebenarnya yang tahu Bu Nesti ya. Bu Nesi maksud saya. Nah jadi monggo Ibu Bapak kalau ada yang mau disampaikan terkait metode penelitian tidak hanya di systematical review. Jadi Bapak Ibu ini sekedar sharing juga. Kalau misalkan Bapak Ibu itu pakai instrumen, bahkan Ibu Bapak itu nanti disertasi. Kalau saya sarankan, nah ini benar-benar saya sarankan ya. Kemarin itu saya nguji proposal disertasi dari kakak kelas Anda 2 tahun kalau tidak salah ya. Mbak siapa yang dari UM Purwokerto ya. Nah, ada 2 kemungkinan kalau Bapak Ibu itu menggunakan instrumen. Kembangin sendiri instrumen itu, ya tentu saja dengan implikasinya Bapak Ibu harus mendapatkan sampel yang besar, kemudian diuji coba, misalkan pakai faktor analisis, CFA, EVA misalkan, atau mungkin RAS model atau apa gitu ya. Atau yang kedua Bapak Ibu update atau adapted dari instrumen yang sudah baku. Kalau itu lebih saya ini ya daripada Bapak Ibu kalau disertasi Ibu Bapak itu concernnya bukan ngembangin instrumen, mendingan ya itu tadi. Kalau enggak biasanya sih sebagian besar adapted ya, jarang pakai adapted. Adapted itu maksudnya Ibu Bapak cari instrumen yang sudah baku, kemudian gunakan. Ya kalau dia open access pasti Bapak Ibu langsung dapatkan. Ya misalkan bahasa Inggris berarti Bapak Ibu harus translate ya. Kemudian dengan validator bahasa misalkan ini udah bener nggak ya bahasa Indonesianya seperti ini. Bahkan mahasiswa S1 saya dulu ya itu bahasa Turki, ngadopsi instrumen tentang mathematical perform pakai bahasa Turki. Nah email si penulisnya di bla 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 pakai bahasa Inggris, dibalasnya dikirimlah instrumennya itu dalam bahasa Turki. Nah sehingga harus ditranslate ke bahasa Inggris dulu, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi uji cobanya tidak serigor atau sekaku atau complicated dari kalau Ibu Bapak ngembangin instrumen. Nah, jadi ini teman-teman saya yang lagi siap-siap ke lapangan itu juga semua mengadaptasi instrumen. Ya. Jadi ngadaptasi instrumen itu lebih enak. Termasuk disertasi juga. Monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang mau di-sharingkan.
Saya boleh bertanya lagi Pak Yopi? Iya, monggo. Kan untuk pertama apa ya? Mungkin ini pertama kalinya karena saya akan menulis untuk jurnal internasional berreputasi internasional ya Pak Yopi nggih. Bolehkah saya bertanya mengenai perbedaan istilah yang pertama jurnal internasional bereputasi, yang kedua jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi, yang ketiga jurnal internasional terindeks pada basis data internasional Bapak. Oke, terima kasih Mbak Vera. Tapi kelihatannya mirip-mirip ya. Oke, yang pertama tadi apa Mbak? Biar nggak saya salah. Yang pertama jurnal internasional bereputasi. Oke. Sebenarnya itu bisa dijawab di ini Mbak, pedoman PAK yang terakhir itu ada. Nah, jurnal internasional TOK ya, misalkan ya, jurnal internasional TOK itu ada kriterianya punya ISSN, ada EISSN, kemudian bahasanya itu bahasa PBB, ya, kemudian lebih dari 4 negara, Mbak Vera. Jadi gini teman-teman, ini pengalaman ini kebetulan pengampu kita itu kan salah satunya adalah saya dengan Pak siapa namanya Prof Lantip. Nah, Prof Lantip itu juga tim PAK pusat. Jadi yang dinilai meskipun Bapak Ibu terindeks Scopus ya jurnalnya, dilihat juga editornya. Apakah editornya itu sudah 4 negara atau belum? Nah, kalau belum itu nilainya kurang juga. Meskipun itu udah terindeks Scopus ya. Nah, jadi kalau internasional itu minimal 4 negara Bu Vera. Yang berbeda maksudnya ya. Nah, kemudian kalau ada bereputasi Bu Vera, kalau bereputasi database yang baik, yang tinggi itu Kemenristek Dikti dulu, sekarang namanya Kemendikbudristek yang sekarang itu mengklasifikasikan tinggi, sedang, rendah ya. Kalau tinggi itu hanya ada 2, yaitu Scopus sama WOS. Dulu ada juga yang namanya akademik risk complete atau apa ya, lupa saya namanya, tapi itu di downgrade menjadi menengah. Nah, jadi yang menengah itu kayak DOAJ menengah, kemudian ASEAN Citation Index itu juga menengah. Nah, yang paling rendah kayak Google Scholar, Arjuna, Garuda, IP atau apa itu, nah itu rendah. Yang bereputasi tinggi itu 2 itu. Nah, yang berfaktor dampak, ya itu makanya ada embel-embel jurnal bereputasi, jurnal internasional bereputasi, ya terindeks dengan kalau di pedoman PAK itu yang dilihat bukan SJR-nya sekarang. Jadi jangan lihat di scopus.com, di situ ada nilai kalau di WOTS itu ada impact factor. Nah, kalau di scopus.com SNP atau apa gitu itu harus lebih dari 0, berapa 0,1 kalau nggak salah. Nah, jadi kemudian kalau Ibu Bapak mau ngusulin guru besar minimal sekarang ya, kalau sosial itu 0,4 ya, kalau sosial ya. Bayangin Bapak Ibu 0,4 ya, susahnya minta ampun itu. Nah, 0,4 itu setara antara Q1 sampai Q2. Nah, jadi itu sih Bu Vera, nggak tahu apakah sudah menjawab tadi yang ketiga yang Ibu maksud. Jadi hampir mirip, itu esensinya sama sih, jurnal internasional bereputasi tinggi ya, menengah dan rendah. Ya menengah dan rendah itu ya kayak
bedanya menengah. Erik itu menengah ya. Erik, kemudian apalagi yang saya gunakan untuk ini G-Store itu juga menengah. Jadi kenapa kok siapa namanya Indonesia itu masih pakai Scopus minded dan bahkan WOSP itu kadang-kadang belum dilirik ya karena berkaitan dengan ini apa lembaga reputasi pemerintah lembaga pemeringkatan ya. Jadi yang diakomodir itu hanya Scopus ya. Nah, jadi dia mengekstrak database Scopus untuk meranking perguruan-perguruan tinggi di dunia ya. Sehingga Indonesia itu didorong ke Scopus biar perguruan tinggi di dunia di Indonesia dalam kancah dunia itu naik. Udah naik itu kan mahasiswa luar ke sini banyak sehingga daya saingnya semakin tinggi. Itu ininya pemerintah begitu sih. Saya kira itu sih Bu Vera ya. Oke, terima kasih pencerahannya Pak Yopi. Tapi Bu Vera dosen atau guru? Bu Vera? Dosen Pak Yopi. Oh, yang di Bangkalan itu ya? Di Ronggolawe Tuban, Bapak. Tuban. Itu. Tuban sama Bangkalan. Yes. Tapi beberapa kasus ya dosen itu yang penting Scopus gitu. Tapi gini Bapak Ibu, saya setuju sekali ketika waktu pertama kali Prof Lanti bilang jangan sampai sekarang Scopus besok itu blacklist ya. Itu ini Bapak Ibu rekam jejak ya. Rekam jejak itu akan terrekord ya. Ya meskipun Bapak Ibu itu ya kalau saya disuruh Pak jurnal mana yang mudah ya saya akan sebutkan ini mudah tapi hati-hati ini ya. Nanti di akhir nanti saya akan coba Bapak Ibu kalau udah selesai semua mau kirim kemana nanti saya pilihkan ya. Ya trik memilih jurnal juga penting Bapak Ibu ya kita jangan ini juga kita yang tahu penelitian kita itu sebenarnya kan kita sendiri. Kita bisa menilai, oh ini itu kisah tuh bisa nih. Nah, semakin tinggi kepercayaan diri Ibu itu semakin baik ya Bapak Ibu. Nanti kalau diterima, nanti kan kepercayaan diri akan naik. Nah untuk memupuk percaya diri itulah mulailah jangan yang tinggi-tinggi dulu. Nanti kalau blek ya Mas. Kadang-kadang ditolak itu ada yang nesu Bapak Ibu ya. Nesu itu artinya karena dulu pernah ya pertama kali dulu saya kirim ke jurnal itu kok jurnalku udah bagus kok tahu-tahu ditolak. Kadang-kadang kita kayak gitu tuh. Karena ketinggian ya. Ngirim ke misalkan G2 atau G1 yang mana level dari jurnal saya waktu itu mungkin cuma G4. Nah, esensinya Bapak Ibu kalau kirim ke jurnal itu kalau Bapak Ibu dapat jurnal free, itu udah kebanggaan Bapak Ibu udah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu bangga ketika masuk ke jurnal yang berbayar, nah, ya enggak apa-apa sih bangga karena Scopus misalkan. Tapi kalau menurut saya sih bangga itu ketika masuk ke jurnal yang free. Banyak Bapak Ibu nanti kita coba telaah. Kita fokus ke metode dulu Bapak Ibu ya. Monggo yang mau ini waktu terus berlalu ya Bapak Ibu, udah berapa pertemuan kita ya. Jadi harus benar-benar ini waktu ya.
Ada lagi Bapak Ibu? Pak Rois mungkin? Ya Pak Yopi. Halo. Ya, ada yang mau disampaikan soal metodenya udah dikerjakan belum? Sampai Pak Rois? coba saya share sebentar ya Pak ya. Bentar. Ya. Sudah terlihat belum teman-teman? Belum. Belum terlihat? Belum. Belum tambah hilalnya Mas Rais. Sebentar. Masih melihat Mbak Vera. Ini pakai tab soalnya. Sebentar. Pak Wadan. Oh ya ini. Sebentar. Sudah terlihat? Respon. Telepon. Duh, saya nggak bisa melihat. Oke, baik. Oke, ini Pak Yopi yang saya coba tulis Pak Yopi. Halo? Ya, kita dulu. Oke, Pak Rois. Jadi nanti ini lebih ke mana Pak? Literatur review itu? Iya Pak. Mungkin ini ya Bapak Ibu ditambahi systematical ya. Iya, sistematik. Jadi beda antara literatur review dengan systematical literatur review itu beda. Karena tadi saya melihat juga sama literatur review gitu ya, jadi takutnya nanti beda ya. Review literatur secara sistematis dan tidak sistematis itu yang tadi ya, ada prinsip eksklusi, inklusi dari database tadi, itu namanya sistematis gitu ya. Iya Pak. Baik Pak Yopi, matur nuwun. Oke, hakikat model pembelajaran IPA berbasis multiple representatif. Bagaimana sintak dan angka penerapan apa saja yang menjadi faktor penting. Oke, Pak Roy, terima kasih. Ini pertanyaannya mendalam semua ya, sehingga saya sendiri nanti susah untuk menjawab gitu ya. Pertama, bagaimana hakikat model pembelajaran kolaboratif IPA berbasis multiple representatif? Maksudnya multiple representatif itu apa, Pak Royce? Jadi multiple representatif itu kan model pembelajaran yang menggabungkan beberapa model pembelajaran, Pak. Misalkan dalam kita menerangkan tentang bab organ tubuh begitu ya. Jadi itu ketika kita menyampaikan itu dari visual, misalkan ada gambar, kemudian didukung dengan kata-kata kunci misalkan ya. Misalkan kata-kata kunci itu dalam organ pencernaan misalkan ini ada sebuah enzim yang namanya pepsin renin asam klorida gitu misalkan. Nah itu kita membuat sebuah kata kunci misalkan la per ah gitu. La itu misalkan lambung, pe itu misalkan pepsin, R-nya renin, A-nya asam klorida, dan dengan metode gerakan-gerakan tangan dan seterusnya itu Pak. Itulah yang dimaksud sebagai
multiple representatif, merepresentasikan dengan berbagai macam cara begitu Pak. Aduh. Pak Rois sudah pernah mulai searching di internet Pak Rois dari database Scopus misalkan multiple representatif banyak ya? Ada, tapi kebanyakan di tingkat sekolah menengah Pak Yopi. Ini karena kalau menurut saya justru ya nggak apa-apa. Nggih, ya. Ada Pak. Nggih. Sudah ya, saya coba. Nggak apa-apa, artinya misalkan tadi SMA ya, kan kebaruan Bapak misalkan. Ya, saya juga baru dengar ya, sebentar Bapak saya coba ini ya, nyoba searching ya. Nggih Pak Yopi. Bapak waktu itu pakai kata kunci apa Pak? Multiple representatif Pak. Oke Pak Rois, nanti ini gantian ini di close dulu Pak ini tak tampilin di layar coba. Baik sebentar Pak, saya close dulu Pak. Sebentar. Aduh. Sampun Pak Yofi. Kayak gini ya Pak. Kemarin pakai kata kunci apa Pak? Pak Yopi, kemarin saya mencarinya memang masih terbatas pada artikel-artikel yang berbahasa Indonesia Pak. Boleh saya tampilkan Pak Yopi?
Iya, iya, betul. Menika Pak. Sudah sambil nggih Pak? Halo. Sudah masuk. Sudah sambil Pak? Udah. Naikin aja, naikin. Oke. Ini, Pak. Oke Pak, ini berarti pakai database apa Pak? Saya mencari kata kunci di Google dengan file tipe itu Pak. Ini maksud saya di database Google Scholar maksudnya. Enggak Pak, bukan Pak, bukan umum Pak di Google Pak. Nah, itu yang agak susahnya nanti gimana ya? Kalau di systematical review itu harus menggunakan database tambahan selain pencarian bebas yang Bapak lakukan. Jadi, misalkan Bapak tadi saya perlihatkan yang Scopus, ternyata yang Scopus tidak ada ya. Iya Pak. Tidak ada. Kemudian nah, jadi berarti ketika searching waktu itu pakai bahasa Indonesia nggak? Iya Pak. Kalau kemarin saya mencoba yang aplikasi POP itu loh Pak. POP iya. Ada Pak, banyak ditemukan. Ada yang pakai POP Pak. Nggih. Nah ya, POP itu kan ada database-nya apa? Kan ada tuh Bapak Ibu? Scopus Pak. Scopus, Saya nemu ini Scopus, Pak. Pak. Ada juga. Nah itu kata kuncinya pakai apa dengan Pak? Multiple representatif Pak. Pakai multiple representatif. Nah, oke. Kemudian database-nya apa? Selain Udah itu aja Pak. Google Scholar terus? Yang pakai POP itu? Yang Scopus enggak? Itu ada Scopus ya Pak? Enggak, maksudnya POP itu kan kita bisa, enggak, maksud saya gini, teman-teman, kalau pakai POP itu meskipun saya jarang pakai ya, tapi pernah nyoba, itu kan kita bisa searching berdasarkan database toh? Iya, Scopus, iya Pak, Scopus dan ResearchGate Pak. Ya, kalau bisa nggak Pak Royce memperlihatkan gimana mencari pas POP waktu kemarin? Sebentar Pak, sebentar. Saya close dulu ya Pak ya. Stop share. Kalau di POP itu dapat ini apa full text enggak? Ada beberapa yang bisa dapat full text-nya Pak. Ini Pak.
Rois. Ya, waktu pas Bapak Ibu menggunakan POP. J. Enggak, gini aja Pak Rois, tadi mau tanya. belum tampil Pak. Sudah tampil, Gini. hanya saja jenengan apa kayaknya sinyalnya ini. Maksud saya gini Pak Rois, yang pas waktu dengan POP itu kan pasti kita bisa nyeleksi pakai database apa gitu kan bisa toh Bapak Ibu? Yang biasanya pakai Iya, Pak. POP? Bisa Pak, bisa. Ya bisa. Iya. Nah maksud saya kemarin pas nyari Pak Rois pakai POP aja kan? Nah di POP itu Pak Rois pakai database-nya apa aja? Kayaknya Scopus Pak Yopi. Tadi Scopus, pencarian Pak. terakhir itu kode Scopus. apa? Ikonnya Scopus itu SC. Scopus Pak. Oh gitu. Ya udah berarti. Nah itu dilihat Pak Rois Scopusnya berapa jumlah totalnya, kemudian kemudian apa Google Scholar-nya ada berapa, Iya, Pak. ininya Iya, Pak. artikelnya itu loh Pak. Iya, Pak. Siap. Jadi monggo aja sih Pak Rois kalau ada dipersilahkan. Hanya saja pertanyaan-pertanyaan tadi itu jawabannya agak susah ya. Misalkan apa hakikat pembelajaran apa namanya? Berbasis representatif. Kira-kira jawaban arahnya ke arah gimana Pak jawabannya kira-kira? Hal yang terpenting dalam pembelajaran representatif itu bagian mana begitu Pak? Kalau maksud saya gitu. Halo? J. Ya, kalau mungkin Pak Rois tahu apa yang mau akan dijawab ya, monggo silahkan. Kalau saya sendiri tadi menginterpretasikan agak susah ya, jadi tapi monggo Pak Rois dicoba, terus yang di bagian metode dilengkapi Pak Rois. Jadi biar saya tahu tadi Scopusnya berapa, kemudian Google Scholar-nya berapa. Kalau medianya POP ya silahkan monggo. Kalau perlu disebutkan juga tidak masalah. Misalkan kita menggunakan software apa POP itu apa? Publish and Perish ya? Iya Pak. Publish and Perish. Nah misalkan seperti itu. Nah. Iya, Pak. Nanti saya. Jadi dijelaskan secara detail di bagian metode. Jadi Bapak Ibu kalau metode itu apa yang Ibu Bapak lakukan ya memang harus diceritakan secara detail. Nah itu. Iya Pak Yopi, matur nuwun. Ibu Bapak adakah yang mau disampaikan sebelum kita akhiri sambil ini saya mencari file yang tadi diminta. Saya masukkan ke drive ya. Tidak ada yang mau disampaikan. Berarti Bapak Ibu ini ya. Kira-kira minggu depan metode sudah lengkap bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah kalau fisik mendukung setiap hari nanti di grup saya akan screenshot siapa-siapa saja yang belum upgrade dan siapa saja yang sudah saya komentari. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Ya Pak. Terima kasih.
Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bernilai manfaat dan menjadi amal kebaikan kita semua. Bapak Ibu, kita akhiri. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi. Ya, tutup dia.